pelaksanaan penyembelihan kurban di tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tepatnya tentang pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di tengah pandemi corona. Berkurban bagi umat muslim di Hari Raya Idul Adha, hukumnya sunnah muakkadah. Setiap tahunnya umat muslim di Indonesia menjalankan perintah berkurban bagi yang mampu dengan menyembelih hewan ternak. Tahun ini pelaksanaan kurban berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Biasanya proses penyembelihan hewan kurban menjadi tontonan warga dan menimbulkan kerumunan. Di tengah pandemi corona, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 36 tahun 2020 tentang sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban saat wabah COVID-19. Dalam fatwanya, MUI menyebut jaga jarak dan meminimalisir kerumunan menjadi kunci untuk sama-sama menjaga kesehatan. Selain itu, penyembelihan harus dilaksanakan di rumah potong hewan atau di tempat khusus. Sementara untuk pendistribusian daging harus mengacu pada protokol kesehatan yang ketat. Selain tentang tata cara berkurban di masa pandemi corona, MUI pun mengeluarkan fatwa tentang sholat Idul Adha yang mengacu pada panduan penyelenggaraan ibadah saat corona dan sholat Idul Fitri yang telah dikeluarkan terlebih dahulu. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait berkurban di tengah pandemi, sudah bersama kami Asrorun Niam, Sekretaris Komisi Fatwa MUI. Assalamualaikum. Selamat sore Pak Asrorun. Selamat sore Mas Abraham, mana kabar? Sehat mudah-mudahan. Sehat, saya harapkan Anda juga demikian. Pak Asrorun, langsung saja apa dasar diterbitkannya fatwa MUI mengenai penyembelihan hewan kurban? Ya, yang pertama fatwa nomor 36 ini dibahas dan juga ditetapkan untuk memberikan panduan bagi masyarakat muslim yang hendak melaksanakan ibadah Hari Raya Idul Adha dan juga pelaksanaan ibadah kurban yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Karena biasanya pelaksanaan sholat Idul Adha dan juga penyelenggaraan penyembelihan kurban itu diikuti oleh aktivitas keramaian, kerumunan, masyarakat muslim menyaksikan penyembelihan, kemudian pengelolaan dan juga pendistribusiannya. Tetapi kali ini kita berada di dalam kondisi wabah COVID-19 yang belum terkendali sepenuhnya, maka penting untuk diingatkan pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha-nya, kemudian pelaksanaan penyembelihannya, di satu sisi harus tetap patuh kepada ketentuan syariah, tetapi di sisi yang lain harus menegakkan protokol kesehatan guna meminimalisir potensi penyebaran COVID-19. Fatwa ini digunakan sebagai panduan bagi masyarakat muslim. Pak Asrorun, seperti dikatakan tadi, kita saat ini di tengah pandemi COVID-19, begitu kalau di tahun-tahun sebelumnya berkurban bisa dilakukan dengan bebas, apa yang berbeda dengan ibadah berkurban di tahun ini, di tengah pandemi? Ya. Yang pertama ada penegasan bahwa sholat Idul Adha hukumnya sunnah muakkadah. Tetapi pelaksanaannya tetap mengacu kepada kondisi faktual di masing-masing daerah yang beragam. Kalau memang kondisi daerahnya belum terkendali, masih muncul tingkat penularan yang sangat tinggi sehingga diberlakukan PSBB di kawasan tersebut, maka pelaksanaan sholat Idul Adha-nya mengacu kepada fatwa sebelumnya terkait dengan sholat Idul Fitri, bisa dilaksanakan di rumah berjamaah dengan keluarga. Tetapi kalau kondisinya sudah terkendali, bisa dilaksanakan di masjid, di tanah lapang, di gedung-gedung pertemuan, tetapi tetap menegakkan protokol kesehatan. Kemudian yang terkait dengan penyembelihan hewan kurban. Nah, ini kondisi wabah COVID, bisa jadi ada pertimbangan yang dibutuhkan masyarakat adalah kebutuhan pokok misalnya, bukan daging. Ada muncul gimana kalau diganti dengan uang. Nah, karena ibadah kurban itu adalah ibadah yang bersifat dogma, maka dia tidak cukup jika digantikan dengan uang. Sekalipun nanti di dalam pelaksanaannya bisa jadi memilih apakah nanti sedekah berupa uang, berupa sembako, atau melaksanakan ibadah kurban, atau dua-duanya dilaksanakan. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan pelaksanaan penyembelihan ibadah kurbannya.
Nah, kalau biasanya ini terjadi kerumunan pada saat penyembelihan, pada saat pembelian hewan kurban, pada saat pengelolaan, pada saat pendistribusian, maka sedapat mungkin pelaksanaan penyelenggaraan penyembelihan ini bekerja sama dengan rumah potong hewan yang sudah memiliki keahlian dan yang pasti harus menerapkan ketentuan fatwa mengenai tata cara penyembelihan secara syar'i. Nah, ini kepentingannya apa? Untuk memastikan memberikan layanan bagi jamaah yang hendak melaksanakan ibadah kurban, tetapi pada saat yang sama menjamin keamanan dan juga keselamatan. Nah, in case tidak bisa bekerja sama dengan RPH karena persoalan daya tampung atau persoalan kapasitas, maka tetap bisa dilaksanakan di tempat publik, tetapi harus tetap menegakkan protokol kesehatan. Jadi MUI merekomendasikan agar penyembelihan diwakilkan begitu ya Pak Asrorun? Ya, penyembelihan bisa bekerja sama dengan rumah potong hewan atau panitia dan atau ahli yang memang memiliki kompetensi, memiliki peralatan, memiliki kapasitas sumber daya secara memadai, sarana prasarana, sehingga tidak terjadi penumpukan. MUI juga menghimbau kepada masyarakat Muslim yang biasanya menyaksikan pemotongan, kali ini tidak usah bergerombol kemudian berduyun-duyun untuk menyaksikan, semata untuk kepentingan kemaslahatan bersama. Kemaslahatan agar tidak terjadi kerumunan yang bisa berpotensi menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Oke, untuk penyaluran hewan sembelihan atau hewan kurban ini akan dilakukan seperti apa Pak Asrorun? Nah, di sini MUI juga mengingatkan sekaligus juga menghimbau kepada panitia untuk lebih kreatif serta mengeluarkan effort ya. Biasanya pendistribusiannya ini berupa kupon, kemudian para jamaah yang memperoleh kupon mengambil di satu titik sehingga terjadi antrian. Nah, kali ini diharapkan panitia yang aktif untuk mendatangi rumah-rumah calon penerima sehingga tidak terjadi kerumunan dan tujuan untuk menyampaikan daging kurban kepada orang yang berhak itu bisa terlaksana secara optimal. Lalu bagaimana dengan pelaksanaan sholat Idul Adha yang terutama untuk di zona merah, Pak Asrorun? Ya, terima kasih. Pelaksanaan sholat Idul Adha pada hakikatnya hukumnya sunnah muakkadah. Dia bisa dilaksanakan sendiri, bisa dilaksanakan dengan jamaah, bisa dilaksanakan di masjid, bisa dilaksanakan di musola, bisa dilaksanakan di rumah. Tetapi kalau di dalam kondisi daerah yang sudah terkendali penyebaran wabah COVID-nya, diutamakan di masjid dan juga tanah lapang secara berjamaah, bahkan seseorang yang tidak terkena kewajiban sholat seperti perempuan yang sedang haid, kemudian anak-anak kecil dianjurkan untuk bisa bersama-sama melaksanakan pertemuan sekalipun dia tidak ikut sholatnya tetapi ikut di dalam pertemuan itu. Tetapi kalau berada di dalam kawasan yang penyebarannya belum terkendali, potensi penularannya masih sangat tinggi, maka dihimbau untuk tetap stay at home, termasuk juga melaksanakan ibadah itu berbasis rumah. Lah, bagaimana kemudian memastikan bahwa seluruh masyarakat mematuhi fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia ini guna memutus mata rantai COVID-19? Ya, butuh dukungan seluruh pihak ya. Fatwa ini dimaksudkan untuk memberikan guidance dengan perspektif keagamaannya. Sekaligus juga wujud tanggung jawab ulama, wujud tanggung jawab Majelis Ulama dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 untuk kepentingan kemaslahatan bersama. Tetapi di dalam implementasinya tentu butuh komitmen, butuh kerjasama, dan juga butuh sinergi dengan seluruh pihak. Terutama pengurus masjid, kemudian masyarakat, komunitas, dan juga pemerintah memfasilitasi pemastian ketersediaan sarana prasarana untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dan juga pelaksanaan ibadah salat Idul Adha. Termasuk juga di malam Idul Adha-nya itu pelaksanaan takbir, tahmid, tahlil itu bagian dari hal yang sangat dianjurkan. Tetapi bisa juga mengoptimalkan masjid dan juga mengoptimalkan rumah sebagai
poros untuk syiar takbir, tahmid dan juga tahlil di malam Idul Adha. Baik Pak Asrorun, di tengah pandemi ini juga banyak masyarakat yang khawatir begitu dengan kesehatan dari hewan kurban begitu. Bagaimana dengan fatwa MUI sendiri? Apakah perlu ada dilakukan tes khusus begitu untuk hewan-hewan kurban ini? Ya, terima kasih. Pertama yang terkait dengan COVID-19-nya, menurut epidemiolog dan juga ahli kesehatan masyarakat, tidak terjadi penularan dari orang ke hewan atau hewan ke orang. Tetapi yang menjadi concern dalam pelaksanaan ibadah kurban ini adalah soal keserawannya, kesejahteraan dan juga kesehatan hewan. Dalam proses diskusi kami di Majelis Ulama Indonesia dengan teman-teman tenaga kesehatan, khususnya kesehatan hewan dan juga Kementerian Pertanian, ada sedikit masalah dari kondisi tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tahun-tahun sebelumnya ada volunteer dari Fakultas Peternakan, kemudian mahasiswa akhir, dan juga dokter-dokter hewan untuk melaksanakan tugas pemeriksaan dan juga pendampingan guna menjamin kesehatan hewan. Tetapi pada saat COVID-19 ada pembatasan keluar rumah, kemudian ada pembatasan belajar dari kampus, maka konsolidasi menjadi sulit. Nah, untuk itu kami juga menghimbau kepada pemerintah, kepada seluruh stakeholder untuk tetap menjamin kondisi keselamatan hewan yang akan digunakan sebagai kurban. Pemeriksaan baik pergerakan dari titik sumber keberadaan hewan kurban sampai kemudian dibawa kepada titik konsumen, dan pada saat jelang penyembelihan, dinas peternakan, kemudian fakultas-fakultas peternakan, mahasiswa dan juga stakeholders yang memiliki kompetensi di bidang keselamatan dan juga kesehatan hewan bisa berpartisipasi secara optimal. Baik, terima kasih Pak Asrorun Niam, Ya. Sekretaris Fatwa MUI sudah bergabung bersama kami di ID Sore.